Puji Tuhan, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Shalom prajurit Kristus. Yuk kita sama-sama simak tata cara ibadah berikut ini. Yang pertama, sebelum beribadah, pastikan prajurit Kristus sudah mandi dan makan ya, supaya bisa fokus selama beribadah. Yang kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan rapi ya prajurit Kristus. Yang ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian ya. Dan yang keempat, persiapkan hati dan pikiran yang sungguh-sungguh untuk beribadah sebagai persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Oh iya, prajurit Kristus, sekarang tayangan ibadah anak online sudah tersedia dalam subtitle bahasa Inggris dan Mandarin loh. Cara mengaktifkannya mudah. Adik-adik bisa tekan tanda pengaturan yang seperti ini atau tanda subtitle yang seperti ini pada layar perangkat elektronik adik-adik. Lalu atur subtitle menjadi bahasa yang kalian inginkan. Oke deh, pasti prajurit Kristus semua sudah siap beribadah kan? Selamat hari Minggu ya prajurit Kristus, selamat beribadah. Prajurit Kristus, sebelum kita memulai ibadah kita, yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mau ibadah, berkati kami dari awal sampai akhir, supaya kami sungguh-sungguh dan tidak bercanda saat ibadah dimulai. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah memasuki kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari teman-teman kita memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya adalah perisai dan pagar tembok, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular ngamuk di petang. Walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan dari orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat pada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahnya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka menatang engkau di tangannya supaya kamu jangan terantuk pada batu. Singa dengar tadung engkau langkahi, engkau akan menjak anak singa di luar naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka akan meluputkannya. Aku membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kunyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Amin. Shalom Kak Karen. Shalom Kak Grace. Kita sapa dulu yuk adik-adik di rumah. Yuk Kak. Shalom prajurit Kristus. Nah Kak, aku udah siap banget loh Kak mau ibadah. Kalau Kak Karen? Udah siap juga dong. Oh udah siap juga. Nah Kak, aku nih punya satu lagu Kak. Jadi lagunya itu God is so good. Nah ada gerakannya loh Kak. Kalau God itu kayak gini Kak. Nah kalau is itu kayak gini. Kalau good kayak gini. Nah nanti di lagunya akan semakin cepet. Kita coba ya Kak, sama-sama. Yuk, kita nyanyiin sama-sama yuk. Musik.
Ingat-ingat ya gerakannya, semuanya bergerak yuk. Is so good, God is so good, God is so good to me. Coba Kak Leo lebih cepat. God is so good, God is so good, God is so good to Coba lebih cepat me. lagi ya Kak. God is so good, God is so good, God is so good to me, is so good to me, is so good to me. Haleluya. Seru ya Kak? Tuhan Yesus tuh baik. Nah, karena Tuhan Yesus baik Kak, kita mau terus untuk menyanyi, menari untuk Tuhan. Bener banget Kak. Yuk kita sama-sama nyanyiin lagu ini. Ku mau bernyanyi. Ada gerakannya loh, ikutin Kak Grace dan Kak Karen ya. Ku mau bernyanyi. Ku mau bernyanyi lagu baru bagimu. Ku mau bersorak melompat tinggikanmu. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally. Kita ulang lagi sama-sama. Ku mau bernyanyi lagu baru bagimu. Ku mau bersorak melompat tinggikanmu. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally, I lift my hand to praise you, for you are kind to me. Until your name, my heart sings. For you are love, love, you're good to me. For you are love, love, you're good to me. For you are love, love, you're good to me. Tetap menari untuk Tuhan ya Kak. Dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Haleluya. Nah Kak, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan Kak. Kalau gitu prajurit Kristus di rumah boleh duduk, siapkan hati,
nggak ada yang main-main lagi ya. Kita sama-sama mau masuk ke dalam penyembahan. Yuk, kita ingat kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Kita bilang terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan. Engkau luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita sama-sama nyanyiin lagu ini yuk. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu
Bapa di dalam surga, kami mau jadi seperti-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau selalu menjaga kami Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkatilah kami, berkatilah kakak yang akan membawakannya ya Tuhan. Supaya setiap firman yang disampaikan dapat menjadi penuntun dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, berkatilah kami supaya waktu kami mendengarkan ya Bapa, Engkau jauhkan roh yang mau mengganggu kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami telah memuji, menyembah, dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom prajurit Kristus. Ya, jawabnya salam aku nggak semangat nih. Sekali lagi ya. Shalom prajurit Kristus. Nah, keren. Hari ini ketemu lagi sama Kak Yeni. Apa kabarnya nih adik-adik ya? Masih semangat kan ibadahnya? Oke, hari ini Kak Yeni mau cerita. Jadi ceritanya ini diambil dari Roma pasal 8, terus Galatia pasal 4, dan Efesus pasal 1. Adik-adik boleh catat. Terus adik-adik siapin Alkitabnya ya. Habis ibadah dibaca yang lengkap. Dari mana tadi? Roma pasal 8, Galatia pasal 4, dan Efesus pasal 1. Oke, nah kita kali hafalin dulu ayat hafalan kita untuk bulan ini ya. Nanti setelah selesai dengerin firman kita hafalin sekali lagi. Oke? Ayat hafalan kita dari 2 Korintus 5 ayat ke 21. Sekali lagi ya, 2 Korintus 5 ayat ke 21. Bunyinya seperti ini. Dia yang tidak berdosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ikutin sekali lagi ya. 2 Korintus 5 ayat 21. Pelan-pelan ikutin kayak ini ya. Dia yang tidak berdosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Yeay, hebat semuanya. Semuanya semangat, keren banget nih. Kak Yeni juga jadi semakin semangat nih. Nah adik-adik, Kak Yeni mau nanya nih. Waktu kemarin hari Jumat Agung kita tuh memperingati apa ya? Iya betul, kita memperingati kematian Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kita. Habis Jumat Agung kita ngerayain apa tuh? Paskah kan? Merayakan kebangkitan Tuhan Yesus kan? Tuhan Yesus sudah menang melawan maut, Tuhan Yesus hidup lagi bangkit. Kita merayakannya di hari Paskah. Nah setelah Paskah 40 hari Tuhan Yesus itu menemui murid-muridnya. Supaya murid-muridnya tidak takut. Kan murid-muridnya waktu itu takut Tuhan Yesusnya nggak ada. Tuhan Yesusnya disalib terus Tuhan Yesus mati kan selama 3 hari kan. Nah terus Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus temuin tuh murid-muridnya 40 hari. Supaya muridnya nggak takut lagi. Supaya muridnya itu percaya, lihat bahwa Tuhan Yesus beneran hidup. Nah habis itu Tuhan Yesus naik deh kemana tuh? Naik kemana Tuhan Yesus? Ke surga. 10 hari kemudian, terus waktu Tuhan Yesus naik ke surga kan Tuhan Yesus janji tuh Tuhan Yesus akan kirim seorang penolong, akan kirim seorang penghibur. Jadi murid-muridnya gak usah takut. Bener dong, murid-muridnya berdoa setiap hari, memuji Tuhan sama-sama. Tiap hari merenungkan firman Tuhan, terus apa yang terjadi? Pada hari yang ke-10, Roh Kudus tercurah dalam bentuk lidah-lidah api di atas kepala murid-murid yang berkumpul di Yerusalem. Habis itu mereka murid-murid Tuhan Yesus yang berkumpul setiap hari berdoa itu, mereka berbahasa roh, ya kan? Mereka penuh dengan Roh Kudus. Mereka berubah. Yang tadinya penakut nih, Petrus kan dulunya penakut. Sekarang setelah penuh dengan Roh Kudus, Petrus menjadi pemberani. Coba di sini, ada nggak yang masih suka takut? Nah, ketika kita penuh dengan Roh Kudus, kita tidak jadi penakut lagi, kita jadi pemberani. Nih Petrus nih, dulu penakut. Setelah penuh dengan Roh Kudus,
Petrus berani menceritakan tentang Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus bisa menyelamatkan, bisa mengampuni dosa-dosa kita. Sampai-sampai nih ya, waktu Petrus cerita tentang Tuhan Yesus nih, 3.000 orang jadi percaya sama Tuhan Yesus. Terus dibaptis. Berapa orang adik-adik tadi? 3.000. 3.000 tuh banyak apa banyak banget? Iya kan? 3.000 banyak banget ya. Itu dia jumlah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus waktu mendengarkan khotbahnya Petrus. Nah, juga ada nih rasul lagi namanya Rasul Paulus. Rasul Paulus juga dulunya itu tahu kan adik-adik ingat kan? Rasul Paulus itu yang jahat ya Kak dulunya. Iya, dia itu dulu mau bunuhin murid-muridnya Yesus. Dia tidak suka ada orang yang ikutin Yesus. Dia tidak suka ada orang yang percaya Yesus. Dia jahat, dia mau bunuhin semuanya. Tapi Tuhan Yesus tidak benci sama dia. Tuhan Yesus tetap sayang sama Paulus. Tuhan Yesus membuat Paulus menjadi bertobat. Karena Tuhan Yesus sayang sama Paulus. Setelah itu Paulus malah jadi pengikutnya Yesus. Paulus memberitakan tentang Tuhan Yesus ke banyak bangsa. Bangsa-bangsa yang di luar Israel. Jadi banyak bangsa-bangsa yang jadi kenal Tuhan Yesus, percaya Tuhan Yesus. Banyak bangsa yang diselamatkan. Nah si Paulus ini tuh dia suka menulis surat adik-adik. Dia suka tulis surat. Suratnya isinya apa? Firman Tuhan. Terus dia kok tulis-tulis Kak? Iya karena dia dituntun sama Roh Kudus. Jadi dia tuh tulis surat nih. Dia itu waktu itu lagi bayang-bayangin. Ya ampun, dia lagi pikir-pikir kan, aku tuh dulu jahat banget ya. Aku mau bunuhin murid-murid Yesus, tapi sekarang Yesus itu baik banget. Aku jadi muridnya Yesus, aku jadi anak Allah, aku disayang sama Allah. Aku mau semua orang juga disayang sama Allah. Terus Paulus bayangin kayak gini, dia bayangin orang-orang yang tidak pernah punya kasih bapak di dalam hidupnya. Ada dia tahu anak yatim piatu enggak? Anak yatim piatu yang tinggal di jalanan, anak jalanan yang enggak punya mama papa. Nah coba ya kita bayangin ya, coba kita lihat gambar yang ini. Coba perhatiin gambar ini. Ada seorang anak laki-laki yang tidak punya mama papa. Dia hidup di jalanan. Setiap hari dia enggak ada yang kasih makan. Dia ambil makanan di jalan, bekas-bekas orang, sisa orang. Udah gitu dia gak punya baju, bajunya kotor. Udah sobek-sobek, gak ada yang cuciin bajunya. Dia rambutnya panjang, badannya kotor dan bau. Sampai-sampai semua orang gak ada yang mau deket sama dia. Semua orang pergi minggir, kamu bau, kamu gak pernah mandi. Baju kamu kotor, pergi. Gak ada yang sayang sama dia. Nah dia setiap hari dia cuma liatin ada anak-anak yang pergi sama papa mamanya. Dia kepengen banget punya mama papa yang sayang sama dia. Terus dia berpikir enak ya kalau punya mama papa pasti ada yang sayangin aku. Ada yang ngelindungin aku dari orang jahat. Ada yang kasih makan aku. Enak juga kalau aku punya saudara. Aku bisa main sama saudara aku. Tapi dia gak punya siapa-siapa. Dia itu sendirian. Terus ketika dia suka ngumpet di pinggiran jalan karena dia malu sama dia takut diusir sama orang-orang. Jadi dia cuma diem-diem di pinggir jalan. Tiba-tiba suatu hari dia lagi diem-diem di pinggir jalan. Datanglah seorang bapak yang baik hati. Coba Adik lihat. Wah bajunya bagus ya bapak ini. Bapak ini juga harum. Bajunya bagus. Terus tiba-tiba si bapak ini deketin anak itu. Anak ini takut adik-adik. Wah jangan-jangan aku mau dimarahin. Aku mau lari aja deh. Karena dia selalu diusir, dia mau lari. Pas dia mau lari, tiba-tiba bapak itu pegang tangannya. Bapak itu bilang, aku akan mengambil kamu menjadi anak aku. Anak itu gak percaya, masa sih? Padahal kan aku kotor dan bau, aku jelek, aku kotor. Kenapa bapak ini mau jadiin aku anaknya ya? Terus dia masih pikir-pikir, dia bingung. Kenapa bapak ini baik banget?
Terus dia dibawa dong sama bapak itu ke hakim. Terus bapak itu yang baik bawa uang yang banyak untuk membayar kepada hakim untuk memberikan surat. Surat bahwa anak yang tadi itu yang gak punya siapa-siapa akan dijadikan anaknya si bapak tadi. Akhirnya anak itu resmi menjadi keluarga si bapak yang baik hati itu. Coba adik-adik lihat nih. Dia senang banget kan di rumahnya bapak itu. Wah, dia bahagia banget. Adik-adik lihat gak bajunya sekarang udah bersih. Dia udah dimandiin. Terus rambutnya udah dicukur yang rapi. Terus dia dipakein baju baru. Wah, seneng banget. Dia duduk di depan meja makan. Makanannya banyak, enak-enak. Bapak itu kasih perjamuan makan buat dia. Baik banget. Terus coba nih lihat nih. Wah, banyak banget yang datang. Teman-temannya mereka, keluarganya semuanya pada datang menyambut anak itu. Nah, adik-adik tahu nggak? Kita itu sama seperti anak yang itu tadi. Anak yang tidak punya siapa-siapa. Anak yang tidak beruntung. Tapi karena Tuhan Yesus menebus dosa kita, maka kita menjadi anak yang beruntung. Coba mana sih kayak ini? Ada di mana emang di Alkitab? Coba nih ya, kita baca di Roma 8 ayat 37. Bunyinya seperti ini. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Katanya kita lebih dari pemenang. Kita orang yang beruntung. Kenapa kita beruntung adik-adik? Karena Tuhan Yesus mau sayang sama kita. Kita orang yang berdosa, orang yang kotor. Kita suka kadang jahat, tapi Tuhan Yesus nggak lihat itu. Tuhan Yesus tetap sayang sama kita. Tuhan Yesus mau menebus dosa kita biar kita selamat. Ya kan adik-adik? Terus kita juga dijadikan anaknya. Coba adik-adik, kita mau baca ya. Beneran gak sih kita dijadiin anaknya Allah? Kita lihat di Galatia 4 ayat 6 dan 7. Beneran gak ya kita jadi anak Allah? Coba kayak ini bacain ya, Galatia 4 ayat 6 dan 7. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Wah, tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Yeay, kita jadi anak Allah. Dosa kita dibersihkan sama Tuhan Yesus. Kita diangkat jadi anaknya. Terus kita menerima warisan. Warisannya apa ya Kak? Tahu nggak warisannya apa? Warisannya banyak janji-janji Tuhan yang ada di Alkitab. Kalau mau tahu warisannya apa aja harus baca Alkitab, makanya ada janji penebusan dosa, ada janji diberkati, ada juga janji bahwa kita akan sembuh, janji kesembuhan, janji bahwa kita akan diselamatkan. Adik-adik kalau mau tahu, makanya rajin baca Alkitab ya. Wah, janji Tuhan buat kita anak-anaknya itu banyak banget loh. Nah, terus nih gak cuman dikasih warisan, tapi kita juga dikasih yang paling penting. Apa itu? Coba kita buka di Efesus 1 ayat 13. Efesus 1 ayat 13. Bunyinya seperti ini. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi kita akan dimeteraikan, kita akan diberikan apa adik-adik? Roh Kudus. Yeay, betul semuanya. Kira-kira kalau kita penuh dengan Roh Kudus, kita bisa apa aja ya? Tadi
sama seperti Petrus, kita jadi berani bercerita tentang kebaikan Tuhan. Karena Tuhan yang Roh Kudus yang akan memimpin kita. Terus nih kalau kita lagi sedih, Roh Kudus yang akan hibur kita. Ya kan? Kita kadang-kadang suka sedih. Kalau misalnya kita sakit, kalau mama sakit atau siapa, kita suka sedih. Terus kadang-kadang kita bingung, aku gak bisa berdoa, aku gimana sih berdoanya yang betul? Roh Kudus akan ajarin kita cara berdoa. Jadi kita tuh sangat butuh Roh Kudus. Kalau kita nih penuh sama Roh Kudus nih, kita seperti Petrus bisa bercerita tentang Tuhan Yesus. Dan banyak orang yang akan percaya sama oleh Tuhan Yesus. Mereka akan selamat seperti kita. Siapa yang mau penuh dengan Roh Kudus? Wah, sekali lagi Kak Yeni tanya, masih ada yang belum angkat tangannya. Siapa yang mau penuh dengan Roh Kudus? Kak Yeni juga mau. Nih, adik-adik kadang kita susah taat ya adik-adik ya. Kadang-kadang kalau dikasih tahu mama papa kita suka lawan, suka nggak nurut. Tapi kalau kita punya Roh Kudus, kita akan taat. Karena Roh Kudus yang akan mengajarkan kita. Kalau kita salah, Roh Kudus kasih tahu, kamu nggak boleh gitu. Roh Kudus yang akan ingetin di hati kita. Yuk kita sekarang mau minta supaya hati kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita mau nyanyi satu lagu ya. Haleluya. Kita panggil Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Yang mau jadi anak manis yang taat, katakan Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, tolong aku jadi anak yang manis. Sekali lagi lebih sungguh-sungguh katakan, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Ya Abah, ya Bapa, Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus sudah mati buat kami, sudah bangkit buat kami, dan sudah naik ke surga buat kami. Terima kasih Engkau telah memberikan Roh Kudus. Kami minta, kami percaya, kami akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Penuhi kami saat ini dengan Roh Kudus-Mu. Adik-adik angkat tanganmu, minta dengan sungguh-sungguh. Roh Kudus, penuhi aku, penuhi hatiku. Aku tahu aku tidak bisa bercerita tentang Tuhan Yesus dengan kepintaranku. Hanya Roh Kudus yang bisa membantu aku menceritakan kebaikan Tuhan. Hanya Roh Kudus yang bisa memberikan kuasa supaya banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus lewat hidupku. Roh Kudus penuhi aku ya. Aku mau jadi anak yang taat dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Roh Kudus, tuntun aku mulai hari ini sampai selama-lamanya.
Hanya di dalam nama yang kudus Tuhan Yesus Kristus, aku sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Yeay, adik-adik hebat. Dengerinnya semangat, dengerinnya tertib. Oke, kalau gitu kita jumpa lagi minggu depan ya. See you next week. Bye, God bless you. Tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Cara berpikir yang diubahkan oleh Roh Kudus sesuai dengan firman Tuhan. Pentakosta ketiga. Yang pertama, pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan kembali lagi ke Yerusalem. Yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Prajurit-prajurit Kristus, saatnya kita mendengarkan beberapa pengumuman untuk di minggu ini. Yang pertama, bagi prajurit Kristus yang ingin memberikan persembahan, bisa langsung dikirimkan di nomor rekening yang ada di layar ya. Yang kedua, prajurit Kristus, jangan lupa subscribe YouTube channel GB Minter House Shalom dan sharingnya ke teman-teman biar bisa ibadah bareng walaupun di rumah saja. Yang ketiga, bagi prajurit Kristus yang memiliki seputar pertanyaan untuk ibadah raya anak, bisa langsung ditanyakan di IG-nya ya, di @ibadahanak_GB_host. Yang keempat, kita ini sudah bisa ibadah onsite loh. Ibadah onsite akan dimulai jam 9 pagi dan jam 11 siang. Dan karena ibadah onsite sudah dimulai, tidak akan ada lagi ibadah Zoom dan Google Meet. Ditunggu ya teman-teman. Yang kelima, prajurit Kristus berikut ini adalah seputar nama-nama prajurit Kristus yang sudah berulang tahun di bulan ini. Happy birthday semuanya. Yang keenam, prajurit Kristus, mari kita saksikan beberapa foto dan video prajurit Kristus ini ya. Ikut seputar pengumuman untuk di minggu ini. Sampai ketemu minggu depan. Dadah! Prajurit Kristus, gimana ibadahnya? Keren kan? Nah, sebelum kita selesai ibadah, yuk kita doa syafaat yang sungguh-sungguh ya semua. Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah berkati kami dari awal sampai akhir ibadah. Kami juga mau berterima kasih untuk kakak-kakak sekolah minggu yang sudah memberitakan Injil dan menyanyi pujian syukur dengan Engkau ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu supaya kakak-kakak sekolah minggu tetap sehat-sehat terus dan tetap semangat dan bisa memuji Tuhan bersama prajurit-prajurit Kristus yang ada di rumah. Kami juga mau berdoa untuk prajurit-prajurit Kristus yang ada di rumah dan offline Tuhan, supaya mereka tetap semangat untuk ibadahnya dan mereka sehat-sehat terus ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk gereja kami supaya gereja kami bisa dilindungi oleh Engkau dan dijauhkan oleh virus-virus ataupun penyakit ya Tuhan. Supaya gereja kami bisa membawa lebih banyak jiwa-jiwa pelayanan lagi. Kami mau berdoa untuk Pak Beni Gunawan dan wakil-wakilnya Tuhan, supaya Pak Beni Gunawan dan wakil-wakilnya tetap sehat dan bisa lebih fokus dengan Engkau. Kami mau berdoa untuk Opa Niko dan wakil-wakilnya juga, supaya Opa Niko dan wakil-wakilnya bisa sehat terus, panjang umur, dan bisa membawa lebih banyak jiwa pelayanan ke gereja kita ya Tuhan.
Kami mau berdoa untuk orang tua prajurit-prajurit Kristus supaya tetap sehat, tetap semangat, dan bisa tetap beribadah dengan Engkau ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia supaya bangsa Indonesia dilindungi oleh Engkau dan dijauhkan oleh virus-virus ataupun penyakit ya Tuhan. Berkati Pak Joko Widodo dan Pak Maruf Amin supaya tetap sehat dan bisa bekerja dengan bagus ya Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk menteri-menterinya supaya menteri-menterinya bisa membantu Pak Jokowi dengan baik ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk tentara-tentara dan polisi-polisi Indonesia supaya mereka bisa melindungi Indonesia dengan baik dan bisa menjauhkan teroris ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk medis-medis ataupun dokter-dokter supaya mereka bisa mengobati pasien-pasien yang ada di rumah sakit supaya mereka tetap semangat dan tidak pernah lemah. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan Tuhan, kita ketemu lagi. Tahan retinya, Cassandra akan berdoa buat mereka yang bersuka cita, yang berulang tahun di bulan ini. Yuk, yang ulang tahun di bulan ini boleh berdiri. Kita mau doa sama-sama. Kalau ada papa mama, boleh tumpangkan tangan untuk putra putrinya yang berulang tahun di bulan ini. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Di mana kami semua bersuka cita karena adik-adik kami, anak kami, prajurit Kristus berulang tahun di bulan ini. Berkati anak-anak-Mu ini Tuhan, hamba-hamba-Mu supaya mereka boleh tumbuh besar menjadi anak yang takut akan Tuhan, bahkan berdampak pada zamannya. Berikan mereka hikmat, kepintaran, sukacita, damai sejahtera. Bahkan apa yang mereka kerjakan, mereka buat Tuhan yang buat berhasil. Berkati anak-anak ini Tuhan, berbeda dari anak-anak yang ada di lingkungannya Tuhan. Sehingga dia boleh memuliakan Engkau dan membawa Engkau Tuhan, meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, berkati prajurit Kristus yang berulang tahun yang berbahagia pada hari ini. Dan tak lupa kami juga mau berdoa buat mama papa, orang tua mereka yang mendampingi mereka sampai saat ini. Tuhan juga berikan kesehatan, Tuhan berikan hikmat buat para orang tua. Apapun yang mereka perbuat, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan yang buat berhasil. Terima kasih Tuhan, kami memberkati mama papa, kami memberkati anak-anak kami yang berulang tahun. Biar sukacita, damai sejahtera turun atas keluarga demi keluarga. Dan mereka boleh merasakan kasih Tuhan sepanjang hidup mereka. Bahkan mereka boleh memuliakan Engkau. Satu hal yang kami minta Tuhan Yesus, biar anak-anak ini boleh berdampak Tuhan dan menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih Bapak, ini doa kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, ini saatnya kita mau terima berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus,
kasih dari Allah Bapa di surga menyertai prajurit Kristus mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Happy Sunday. God bless you.